Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dikenal sebagai Masjid Agung Kesepuhan atau Masjid Agung Cirebon. Adalah sebuah masjid yang terletak di dalam kompleks Keraton Kesepuhan Cirebon, Jawa Barat. Konon, masjid ini adalah masjid tertua di Cirebon, yaitu dibangun sekitar tahun 14.080 Masehi atau semasa dengan Wali Songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nama masjid ini diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, cipta yang berarti dibangun, dan rasa yang berarti digunakan. Menurut tradisi, pembangunan masjid ini dikabarkan melibatkan sekitar 500 orang yang didatangkan dari Majapahit, Demak, dan Cirebon sendiri. Dalam pembangunannya, Sunan Gunung Jati menunjuk Sunan Kalijaga sebagai arsiteknya. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek Majapahit yang menjadi tawanan perang Demak, untuk membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan masjid tersebut. Kekasan masjid ini antara lain terletak pada atapnya yang tidak memiliki kepuncak atau sebagaimana yang lazim ditemui pada atap masjid-masjid di Pulau Jawa. Sekarang saya berada di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yaitu pas di depan Keraton Kesepuhan. Nah, sekarang ini pintu masuknya ke keraton, ke Masjid Sang Cipta Rasa, yang Sang Cipta Rasa, yang mana masjid tersebut adalah peninggalan Wali Songo, yaitu dibuat oleh arsitek yang bernama Sunan Kalijaga. Nah, di dalam itu terdapat jam astronomi atau jam matahari untuk menentukan waktu sholat yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Oke, itu yang membuat penasaran saya untuk kesini. Itu adalah sebagai ilmu pengetahuan. Oke, lanjut aja, kita langsung masuk ke dalam.
berusia lebih dari 600 tahun ini, jam matahari atau jam istiwa masih tetap digunakan sebagai acuan untuk menentukan waktu sholat. Hingga kini, jam kuno yang terbuat dari beton dan kuningan sebagai jarum penunjuk masih dirawat baik oleh pengelola masjid dan abdi dalam di lingkungan keraton Kasepuhan. Alat ini menjadi patokan dalam menentukan waktu sholat berdasarkan posisi matahari. Jam kuno yang dibuat sekitar tahun 1400-an itu tidak bisa digunakan bila cuaca mendung. Pasalnya, penggunaan jam ini sangat bergantung pada sinar matahari. Bayang-bayang besi yang dipasang di atas beton berbentuk silinder. Itulah yang digunakan untuk menunjukkan atau menentukan waktu sholat. Bayangan yang dihasilkan memiliki arti tersendiri. Besar sudut bayangan juga menentukan menit dari waktu petunjuk sholat. Meski di dalam masjid telah terpasang jam modern dengan acuan waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, namun jam istiwa masih tetap relevan digunakan hingga saat Matahari atau penunjuk waktu sholat dibuat oleh Sunan Kalijaga, yaitu untuk menandakan waktu sholat. Oke, sekarang coba lihat. Nah, garis yang ini menunjukkan arah timur. Nah, jadi ketika arah timur matahari dari sebelah sini, bayangan akan jatuh di sebelah sini. Berarti ketika bayangan terdapat sebelah sini, ini menunjukkan waktu zuhur. Ketika bayangan di sini berarti menunjukkan waktu zuhur. Terus yang kedua, ketika bayangan di sebelah sini, bayangan seperti tadi di sini, berarti ini menunjukkan waktu asar. Ini karena kita terlalu sore, jam 5, mataharinya sudah turun, jadi nggak terlihat untuk membacanya. Tapi saya bantu untuk membaca menggunakan kompas. Nah, kompas tadi ini menunjukkan ini W itu west, menunjukkan barat. Ya, ini barat. Nah, ketika matahari di barat, bayangannya akan ada di sebelah sini. Nah, ini berarti ini menunjukkan waktu asar, seperti itu. Ini jamnya. Oke, keren. Di video selanjutnya, saya akan memaparkan keadaan di dalam masjid, di mana terdapat banyak keunikan di dalamnya, seperti adanya pintu songo atau pintu 9, yang mana jika kita melewatin kita harus merunduk. Terus adanya soko guru, terus adanya bangunan mimbar imam yang seperti bangunan masa Hindu-Buddha. Bantu saya ya untuk mensubscribe channel Pengisi Bangku Depan, like, comment, and share. Bantu saya untuk menginformasikan budaya, sejarah, dan pariwisata yang ada di Indonesia. Salam hangat Pengisi Bangku Depan.